Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasum muhlikat. Ada 3 hal atau ada 3 kunci malapetaka di dunia ini. Ingat, dimanapun kalau kunci ini dibuka, kamu pasti akan binasa. Salasum muhlikat. Ada 3 hal, ada 3 kunci malapetaka di dunia ini. Pertama, hawahu muttabi'un, hawa nafsu yang diikutkan saja, tidak dikendalikan. Yang kedua, sukhun muta'un, kikir yang keterlaluan. Firman Allah, وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ بِمَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. Jangan kamu menyangka orang yang kikir itu akan berbahagia. Orang yang menyembunyikan hartanya itu jangan disangka berbahagia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan akan menjadi malapetaka bagi diri mereka dan akan dikalungkan pada leher mereka harta benda yang terlalu mereka kikirkan itu. Na'udzubillahi min zalik. Jadi yang pertama, hawahu muttabi'un, terlalu mengikutkan kehendak hawa nafsu. Yang kedua, sukhun muta'un, kikir yang berkelebihan. Yang ketiga, i'jabul mar'i bi nafsihi, mengagumi kehebatan diri sendiri. Artinya terlalu pede, merasa dirinya saja yang paling benar, orang lain salah semuanya, orang lain berbuat bid'ah semuanya, hanya dirinya saja yang sunnah, yang lainnya berbuat bid'ah. Nah, ini namanya i'jabul mar'i bin nafsi, kesombongan seseorang yang tentang sesuatu yang ada pada dirinya. Bisa dirinya pribadi, bisa kelompoknya, bisa sukunya. Ini sangat mendatangkan malapetaka, kata Rasulullah. Nah, kalau kita lihat perkembangan akhir-akhir ini, banyaknya kelompok-kelompok yang merasa dirinya yang paling benar, yang lainnya salah, dan bukan sekadar disalahkan, tapi dituduh sebagai sesat, zindik, dan bermacam-macam kufur, macam-macam lagi perbuatan-perbuatan yang tidak baik yang dituduhkan kepada orang lain, tak pernah mengadakan koreksi terhadap diri sendiri. Misalnya sajalah apa yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah, yang tak pernah dibuat oleh Rasulullah, tak pernah dicontohkan oleh para sahabat, tidak pula pernah dibuat oleh imam yang 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanafi. Apa dia? Istilah rububiyah dan uluhiyah. Pada Trinitas Tauhid, pada Trinitas Tauhid itu ada namanya rububiyah uluhiyah. Itu tidak pernah dicontohkan oleh Nabi, dan tidak ada kata-kata itu terdapat di dalam Al-Quran, juga tidak ada di dalam hadis, juga tidak dicontohkan oleh sahabat Nabi Khulafaur Rasyidun, juga tidak ada disebutkan oleh imam yang 4. Jadi ini adalah bid'ah yang paling sesat. Kenapa? Karena bidang
kesesatannya dalam hal akidah. Kalau hanya baca Yasin, Maulid Nabi, itu bukan ibadah mahdoh, itu ibadah ghairum mahdoh. Tapi kalau tauhid yang 3 itu merupakan akidah. Tidak ada pada masa Rasulullah. Seandainya itu benar tauhid yang 3 itu, maka Nabi lah yang membuat terlebih dahulu. Dalam Al-Quran disebut la sabaquna ilai, kamilah yang mendahului. Seandainya tauhid yang 3 itu ada, itu Nabi lah yang membuat terlebih dahulu, sahabatnya yang membuat terlebih dahulu, atau agama sebelum Islam Yahudi lah membuat lebih dahulu. Tidak ada uluhiyah, rububiyah, asma wa sifat ada, tapi rububiyah uluhiyah ini tidak ada. Dan dibagi pula trinitas jadi 3, kesatuan 3 yang disebut dengan trinitas tauhid. Cuma ada bedanya sedikit dengan trinitas di kalangan Nasrani, Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Itu kalau di kalangan Nasrani. Tapi di kalangan tauhid yang 3 itu, yakni yang menjadi pokoknya, yang menjadi dasarnya adalah akidah Abu Lahab. Abu Lahab dan Abu Jahal lebih ikhlas, lebih afdal, lebih ikhlas kemurnian akidahnya dibandingkan umat Islam saat ini. Ya Allah, kok idolanya Abu Lahab dan Abu Jahal di dalam kitab Durarus Ad-Durar As-Saniyah, Durarus Saniyah. Nah, di dalam kitab itu yang dikarangkan oleh Muhammad bin Abdul Wahhab. Nah, kalau ini memang baik, tentulah para sahabat yang lebih mendahuluinya. Ini tidak ada uluhiyah rububiyah, itu tidak ada pada masa sahabat. Kok sekarang ada? Ibnu Taimiyah ada pada abad ke-7. Itulah namanya bid'ah dalam bidang akidah. Sebesar-besarnya bid'ah adalah bid'ah dalam bidang akidah. Nah, karena itu kita harus hati-hati. Karena ujung-ujung dari trinitas tauhid itu, pertama idolanya Abu Lahab dan Abu Jahal. Yang kedua itu adalah bersumber dari ajaran Ibnu Taimiyah yang terkontaminasi dengan ajaran materialisme yang mujassimah. Masya Allah, itu rahilah.